Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita langsung saja lanjut ke bab yang ketiga, yaitu adalah bab materi genetik. Karena kalau misalnya kita masih berkutat terus di metabolisme, saya yakin nanti di semester 1 ini kita nggak menyelesaikan apapun. Nah, target saya ini sebetulnya kalau menurut target aslinya itu sampai bab 7 ya, di bab mutasi itu harus sudah selesai. Nah, tapi karena kondisi kita seperti ini ya, yang harusnya seminggu itu ada pertemuan 2 kali, ini cuma sekali. Makanya itu saya padatkan saja kayak gitu. Jadi materi yang penting itu yang saya tekankan, tapi tetap saya usahakan semua pembahasan tetap masuk di dalam video ini. Ya, bab ketiga adalah materi genetik. Ya, di pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang ya susunan genetik pada manusia, kemudian kromosom, kemudian penyusun kromosom sampai di tingkat terkecilnya yaitu adalah DNA itu. Terus bagaimana kromosom itu bisa digandakan atau direplikasi, kemudian masuk ke yang terakhir yaitu adalah di sintesis protein. Jadi bagaimana dari kromosom atau materi genetik itu kemudian diekspresikan di dalam bentuk sebuah protein yang menjadi penyusun tubuh dari makhluk hidup itu. Oke, ini standar kompetensinya: memahami penerapan konsep dasar dan prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas. Kemudian menjelaskan konsep DNA, itu kompetensi dasarnya, konsep gen, DNA, dan kromosom, dan menunjukkan hubungan gen, DNA, RNA, polipeptida, dan proses sintesis protein. Itu ya, ada 2. Nah, yang akan kita bahas adalah di sini yang pertama ini. Nah, ini ada saya menggubah dari kata-kata almarhum Eyang Sapardi Djoko Damono ya, yang fana adalah waktu, kita abadi. Tapi menurut saya bukan. Yang fana adalah waktu, begitupun kita. Yang kekal adalah gen atau materi genetik itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena meskipun manusia itu berganti, makhluk hidup terus berevolusi, bereproduksi, dan terus-menerus, ada yang mati, ada yang lahir. Tapi ada satu yang akan terus lestari atau terus berlanjut, yaitu adalah materi genetik, ya, yang kita sebut sebagai gen itu. Nah, di bab 1 kita sudah bahas sedikit tentang itu, yaitu adalah tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di situ yang faktor internalnya yang saya sebutkan cuma satu ya sebenarnya, yaitu adalah gen. Di mana gen ini keberadaannya akan mempengaruhi sintesis dari enzim, hormon maupun yang lain, yang mana itu mempengaruhi metabolisme, yang kemudian metabolisme akan mempengaruhi bagaimana makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, jadi kayak gitu runtutannya. Nah, kenapa saya katakan kekal? Karena materi genetik maupun ya gen itu sendiri itu akan tetap dilestarikan terus. Misalnya gini, misalnya kita punya kakek. Nah, kakek itu kan kemudian punya anak, yaitu bapak kita atau ibu kita lah itu, meskipun biasanya sifatnya tidak langsung muncul di orang tua kita, biasanya bisa jadi sifat fisik itu muncul di cucunya atau di bawahnya cucunya lagi kayak gitu. Itu akan terus ada terus meskipun sifat itu muncul, terlepas dari sifat itu muncul maupun tidak kayak gitu. Itu yang saya katakan kekal, karena sebetulnya tidak ada yang hilang dari susunan itu. Yang ada hanyalah bercampur, kemudian bisa tampak atau tidak, hanya itu saja. Tapi tetap kekal sebetulnya. Ya kecuali kalau seluruh spesies itu mengalami kematian ya, atau kepunahan. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Jumlahnya ada berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saya salah hitung ini. 5, kemudian tambah 7, 12, 15, 18, ya 20, 23. Ada 23 pasang kromosom. Ada 23 pasang kromosom. Sebetulnya ya, yang dikatakan kromosom itu adalah bukan bentukan yang seperti gunting, itu bukan. Bentukan seperti gunting itu artinya adalah kromosom yang dia sudah digandakan. Kalau dalam kondisi normalnya atau sebelum direplikasi, kromosom itu hanya akan berbentuk satu untaian seperti ini. Nah, ini ada 2 kromosom, ini bukan satu kromosom, ini ada 2. Kromosom pasangan nomor 1. Nah, ini nomor 2 dan seterusnya. Dan di yang terakhir ini adalah kromosom X dan Y. Yang X yang panjang ini, Y yang kecil. Nah, dalam setiap sel di manusia, semua sel tubuh ya, kecuali sel gamet, yaitu adalah ovum dan sperma itu, dia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Kecuali kalau ada sel gamet ya, kalau di sel gamet dia hanya memiliki 23 kromosom, di mana masing-masing kromosom ini akan pecah satu. Ya, jadi dia hanya punya satu kromosom dari pasangan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan sel kelaminnya itu? Makanya kalau pada laki-laki yang dia memiliki susunan kromosom seks XY, maka itu sperma itu bisa memiliki 2 jenis kelamin ya. Saya katakan itu karena dia hanya bisa memiliki salah satu ini. Sperma X atau sperma Y. Sperma X atau sperma Y. Sperma X itu adalah ketika dia memiliki 22 pasang kromosom somatis ini dan kromosom X. Sedangkan sperma Y adalah yang memiliki 22 pasang kromosom somatis atau kromosom tubuh dan kromosom Y yang kecil ini. Nah, bagaimana sebetulnya kok bisa dalam bentuk gunting itu? Kita pelajari di sini. Nah, ini adalah kromosom ketika dia sudah dalam bentuk bereplikasi atau digandakan. Yang pertama akan kita pelajari masing-masing bagian dari kromosom itu sendiri. Nah, ini utamanya kromosom itu memiliki titik tengah yang dinamakan dengan sentromer. Baik yang bentukan seperti ini, dia sudah memiliki titik tengah atau namanya adalah sentromer. Nah, sentromer ini nanti akan berguna pengetahuannya di bab 4, yaitu pembelahan sel, di mana sentromer ini adalah tempat melekatnya tempat melekatnya benang kinetokor atau gelendong pembelahan. Nah, ketika akan terjadi pembelahan ini, yang ini akan ditarik ke sana, yang ini akan ditarik ke sini. Nah, itulah dinamakan dengan sentromer. Gak mungkin nariknya di lengan, maka akan putus bagian sini nanti. Nah, kemudian setelah sentromer ini ada bagian lengan, ada lengan pendek, ada lengan panjang. Kemudian ada yang dinamakan dengan telomer. Telomer ini adalah ujung dari kromosom yang memisahkan dia dari kromosom yang lain. Nah, gitu. Kromosom ini asal katanya adalah kroma dan soma. Kalau didefinisikan adalah badan yang mudah menyerap warna. Kromosom dapat dilihat ketika sel aktif membelah atau kondensasi DNA. Jadi, bentukan seperti ini itu hanya ada ketika sel akan melakukan pembelahan. Jadi ketika dalam kondisi normal, dia hanya akan berbentuk kromatin seperti ini. Kayak gitu. Kalau kromosom eukariot, yaitu pada protista ke atas itu, protista jamur, hewan, dan plantae, itu dia ada yang dinamakan dengan protein histon. Protein histon ini adalah kumparan protein yang dia bisa mengikat DNA. Nah, jadi DNA itu diikat seperti ini, kemudian akan terbentuk benang-benang seperti ini dan berbentuk kumparan. Nah, benang-benang seperti ini dinamakan dengan benang kromatin. Nah, benang kromatin ini akan memiliki bentukan kumparan seperti ini dinamakan dengan supercoil atau super kumparan.
kayak gitu. Nah, kalau kita breakdown ya dari sini, jadi letaknya kromosom ini kan di nukleus. Nah, kemudian nukleus itu memiliki supercoil, yang dimana supercoil itu tersusun dari kromatin, yang kromatin itu tersusun dari DNA yang diikat oleh protein histon kalau pada eukariot. Jadi kalau pada prokariot tidak ada protein histon. Oke. Kemudian DNA itu berbentuk double helix seperti ini. Nah, beberapa untaian DNA itu ada yang dia mengkode suatu sifat. Itulah yang dinamakan dengan gen. Maka definisi dari gen yang paling tepat itu adalah substansi terkecil pembawa sifat. Substansi terkecil pembawa sifat. Jadi beberapa DNA ini yang dia bisa mengkode suatu sifat itu dinamakan dengan gen. Nah, ya tentang DNA nanti aja kita bahas ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kalau di breakdown seperti ini. Kromosom, kemudian kromosom itu tersusun dari benang-benang kromatin ya. Kemudian benang terlipat membentuk gulungan loop seperti ini. Oh, ternyata saya salah. Ternyata kromatin dulu baru supercoil. Nah, baru dari supercoil itu dibentuk oleh protein DNA yang dililit oleh protein histon seperti ini. Nah, jadi kemudian bentukan DNA helix ganda seperti ini. Nah, jadi ukurannya bisa kalian lihat sendiri. 1400 nanometer sampai yang paling kecil adalah 2 nanometer. Itu double helix DNA. Nah, gen pengertian adalah segmen DNA atau potongan DNA yang dia bisa menentukan suatu sifat pada organisme yang di dalamnya tersimpan informasi genetik berupa enzim atau protein. Tersimpan sebagai urutan basa, protein pada molekul DNA dibatasi oleh promotor dan terminator. Nah, pada kromosom dia tersimpan dalam suatu lokus yang dinamakan dengan kromomer. Nah, satu DNA ini berarti dia ada batasnya ya. Satu gen maksudnya. Itu ada batasnya di dalam DNA. Ada yang dinamakan dengan promotor dan diakhiri oleh terminator. Jadi segmen atau potongan DNA itu ada yang dia membawa sifat, ya itulah dinamakan dengan gen. Misalnya apa sifat apa yang dibawa? Banyak sekali ya. Banyak. Semua sifat yang tampak atau fenotip di tubuh kita ini misalnya itu dikode oleh gen. Nah, yang dibawa oleh segmen-segmen DNA itu. Nah, sebelum saya masuk ke DNA ya. Jadi gen itu ini karena nanti akan langsung masuk ke bab 5 itu. Jadi gen itu adalah pembawa sifat. Misalnya yang paling mudah kita contohkan adalah sifat rambut keriting misalnya. Nah, itu nanti ada yang dinamakan dengan pembawa sifat rambut misalnya ya. Nah, itu ada yang dinamakan dengan dominan dan ada yang dinamakan dengan resesif. Saya harus kembali lagi ke sini. Nah, jadi gen itu akan memiliki tempat tertentu di kromosom, misalnya adalah di bagian ujung sini misalnya yang mengkode jenis rambut tadi. Nah, kemudian misalnya ya di kromosom nomor 1 ini, pasang nomor 1 di ujungnya ini adalah mengkode sifat rambut. Nah, di kromosom yang pasangan nomor 1 ini, yang A, saya katakan A, itu adalah mengkode sifat rambut keriting. Nah, yang B ternyata itu tidak sama dengan yang A. Dia mengkode sifat rambut lurus. Tapi ternyata yang muncul di individu tersebut itu adalah yang rambut keriting. Karena apa? Karena yang pada kromosom A ini itu adalah bersifat dominan. Jadi dia sifatnya bisa menutupi sifat yang ada pada kromosom yang satunya, yaitu adalah rambut lurus. Lah rambut lurus ini dinamakan dengan sifat resesif atau yang kalah. Resesif dan
dominan. Nah, kedua pasangan gen pada pasangan kromosom ini itulah yang dinamakan dengan alel. Alel ya, pasangan gen dalam pasangan kromosom. Itu dinamakan dengan alel. Dieling-eling. Alel. Misalnya kalau pada persilangan itu biasanya dikode dengan misalnya sifat A besar, A kecil. Nah, yang A besar itu adalah yang dominan, yang rambut keriting tadi. Yang A kecil adalah yang resesif, yang dia membawa sifat yang tidak tampak atau yang kalah dengan yang dominan. A besar, A kecil. Jadi yang muncul adalah sifat yang A besarnya. Itu namanya alel. Nah, ini kita akan bahas yang lanjutannya, yaitu adalah penyusun terkecil dari kromosom atau materi genetik. Pengertiannya DNA itu adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Nah, jadi satu nukleotida itu adalah misalnya kalau kita punya anak tangga, kita punya tangga ya, itu kemudian kita bisa belah tangga itu di tengah-tengahnya. Jadi dipotong seret kayak gitu di tengah. Nah, kita potong mana yang enggak ada yang bentukan kayak gini. Nah, kita potong bagian tengahnya ini, kemudian kita ambil yang bagian sini. Seret. Satu ini itu dinamakan dengan nukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun dari yang pertama adalah gula deoksiribosa, kemudian ada basa nitrogen dan ada asam fosfat. Nah, yang menjadi ibu tangganya yang dia bisa merekatkan antara satu nukleotida dengan yang lain itu dinamakan dengan gugus fosfat. Nah, jadi kalau misalnya kita naik tangga yang kita pegang itu di tangan itu namanya adalah gugus fosfat. Nah, sedangkan ikatannya antara anak dan ibu tangganya itu adalah gula pentosa ini. Nah, inilah yang membedakan antara DNA dengan RNA. Kalau pada kalau pada DNA ini gulanya adalah gula deoksiribosa. Nah, deoksiribonukleik acid. Nah, sedangkan kalau pada RNA gulanya adalah gula ribosa, ribonukleik acid. Nah, kemudian yang jadi anak tangganya adalah siapa? Yaitu adalah basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen yang lain. Jadi ini berikatan. Kan ada 4 ini. Ada kelompok purin, yaitu yang tersusun dari adenin dan guanin, dan pirimidin adalah timin dan sitosin. Ya, purin, puak. Biasanya saya kalau menghafalkannya adalah puga, pitich. Purin adalah guanin dan adenin, pirimidin adalah timin dan sitosin. Nah, ini yang adenin ini akan selalu berikatan dengan timin kalau pada DNA. Dan sedangkan guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Kayak gitu. Ini satu nukleotida. Nah, ini akan berikatan dengan satu nukleotida yang lain, kemudian di atasnya akan tersusun berulang. Itulah yang dinamakan dengan DNA. Model Watson and Crick, double helix, saling berpilin, oke, kayak gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Yang guanin akan selalu berikatan dengan sitosin, jadi GCAT. GCAT. Adenin akan selalu berikatan dengan timin. Nih DNA. Nah, ini yang timin dengan yang adenin itu memiliki ikatan hidrogen yang berjumlah 2 buah. 1, 2. Makanya ini biasanya ada tuh keluar soal yang dia disuruh menyebutkan bagian-bagian DNA yang dijelaskan atau digambarkan detail jumlah ikatan hidrogennya. Jadi kalian harus bisa menentukan ikatan hidrogennya ini 2 atau 3 sehingga bisa tahu itu ikatan AT atau ikatan GC. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini basa nitrogennya di tengah.
Kemudian dia berikatan dengan gula deoksiribosa, dan di bagian ibu tangganya ini adalah gugus fosfat. Gugus fosfat. Fungsi DNA itu adalah mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi. Nah, kemudian selain itu juga menjadi template atau menjadi istilahnya bahan cetakan sintesis protein. Nah, ketika akan terjadi pembelahan sel, maka akan perlu yang namanya replikasi DNA. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Tapi untuk replikasi DNA-nya harus dibahas di bab ini. Tepatnya adalah di pertemuan ini harus kita bahas. Nah, replikasi DNA itu perlu dilakukan agar apa? Agar sel yang akan membelah, yang awalnya dari satu sel menjadi dua sel, itu mendapatkan porsi atau jumlah materi genetik yang sama dengan yang satunya. Bayangkan aja kalau misalnya replikasi DNA, pembelahan sel tapi tidak terjadi replikasi, maka jumlah dari kromosom itu akan terpotong jadi dua. Nah, makanya tidak akan terbentuk sel yang sama seperti induknya. Itu yang terjadi. Maka harus dilakukan replikasi sehingga kedua sel anakan dari induknya ini akan memiliki materi genetik yang sama dengan induknya, sehingga dia bisa mengkode sifat yang sama. Oke. Ini replikasi DNA, prosesnya adalah ikatan hidrogen antara basa terhidrolisis oleh, nah ini nanti aja ada videonya agar lebih jelas. Tapi yang paling penting adalah di sini. Ada 3 hipotesis bagaimana DNA itu bereplikasi. Ada yang konservatif, yang artinya adalah indukan dari DNA ini tidak akan menghasilkan porsi yang sama di kedua sel. Jadi yang sel satunya itu akan menerima semua kode dari induknya. Nah, sedangkan yang satunya akan membentuk DNA yang sama sekali berbeda dengan induknya. Itu kalau teori konservatif. Yang kedua, teori semi konservatif, di mana yang satu untai itu akan menjadi bahan atau template cetakan dari DNA double helix masing-masing sel. Nah, jadi masing-masing sel akan mendapatkan satu template kayak gini. Nah, jadi akan mendapatkan porsi yang sama. Sedangkan kalau dispersif adalah dari potongan-potongannya. Jadi bisa kalian lihat di sini, itu ada potongan-potongan seperti ini. Nah, mana yang paling sering dipakai? Tentunya adalah semi konservatif, karena ini akan sangat berkaitan dengan hukum Mendel dan lain-lain. Jadi pendukungnya lebih kuat seperti itu. Nah, ini kemudian untuk prosesnya nanti terakhir ya, saya jelaskan dulu tentang RNA. Jadi RNA itu adalah suatu polimer yang disusun oleh unit nukleotida yang berulang-ulang. Tapi dia berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus, jadi tidak berupa double helix seperti DNA. Nah, yang bedakan adalah itu yang pertama. Kalau pada RNA itu biasanya adalah berbentuk pita tunggal atau single strand. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah pada gula pentosanya. Gula pentosanya adalah dari jenis gula ribosa. Kalau pada DNA kan gula deoksiribosa. Yang ketiga perbedaannya adalah pada basa nitrogennya, di mana kalau pada pirimidin dari DNA itu kan tersusun dari T dan C, timin dan sitosin. Ini harusnya kalau pada RNA ini adalah U. U ini artinya adalah urasil. U ini artinya adalah urasil. Nah, jadi kalau pada DNA tadi adalah timin dan sitosin, kalau pada RNA adalah urasil dan sitosin. Jadi yang A ini pada RNA akan berikatan dengan urasil. Adenin urasil, guanin sama sitosin sama. Tuh 3 perbedaannya. Yang pertama tadi bentuknya,
Dia single strand, kemudian yang kedua adalah gula ribosa, kemudian yang ketiga adalah urasilnya ini. Ada dua macam RNA. RNA genetik yang hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya adalah pada virus. Karena virus kan hanya memiliki salah satu jenis dari materi genetik. Kalau nggak punya DNA, dia punya RNA. Kalau nggak punya RNA, dia punya DNA. Nah, yang kedua adalah RNA non-genetik, yang dia terdapat pada organisme yang sudah memiliki DNA sebagai pewaris sifatnya. Ada 3 macam loh. Ada mRNA atau messenger RNA, kemudian ada rRNA, ribosomal RNA, dan yang ketiga adalah tRNA atau transfer RNA, RNA transfer. Yang mana ketiganya ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Yang mRNA adalah membawa kode genetik yang disalin dari DNA untuk diterjemahkan di ribosom. Sedangkan kalau rRNA ini adalah komponen utama ribosom. Yang ketiga adalah tRNA, itu adalah yang membawa asam amino untuk diterjemahkan dari mRNA ini. Jadi tRNA ini akan selalu mengikuti kode dari mRNA. Jadi yang utama di sini adalah mRNA ini. Nah, untuk sintesis protein nanti saja. Kita masuk ke replikasi. Bagaimana DNA itu bereplikasi ya? DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk helix ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3. Nah, jadi 5 aksen dan 3 aksen ini adalah hanya sebagai penanda arah saja. Jadi untuk arah istilahnya arah replikasi itu akan selalu mengikuti dari arah 5, 3. Jadi akan bercermin kayak gini. Yang 5 ini, maka yang baliknya ini adalah 3. Yang 3 baliknya adalah 5. Kayak gitu. 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Oke, proses yang pertama itu adalah unzip atau istilahnya kalau kita sederhanakan bahasanya, unzip itu adalah membuka resleting, crack. Tuh, itu adalah unzip namanya. Yang dilakukan oleh enzim yang namanya enzim helikase. Pembukanya adalah enzim helikase sehingga dia akan membuka DNA ini menjadi dua rantai. Jadi terbuka seperti ini yang dinamakan dengan garpu replikasi atau replication fork. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Nah, masing-masing yang tadi ada atas dan bawah itu kan, itu akan membentuk masing-masing template atau cetakan untuk replikasi. Jadi masing-masing ini akan menjadi DNA double helix yang sendiri-sendiri. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Yang kedua prosesnya setelah terjadi pembukaan tadi oleh helikase, selanjutnya akan terbentuk primer. Nah, primernya ini akan dibentuk oleh yang namanya RNA primase. Jadi primernya ini atau namanya primer apa ya? Untuk memulai replikasi ini itu dibutuhkan yang namanya primer. Primer adalah pemulai ya. Kita sebut sebagai pemulai kayak gitu. Nah, itu dibentuk oleh RNA primase.
RNA primase. Nah, jadi untuk primernya ini masih dalam bentuk bukan DNA tapi adalah RNA. Jadi masih perlu dilakukan pemrosesan ulang nanti di akhir. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut Nah, jadi primer. tanpa primer ini sebetulnya replikasi akan tidak bisa berjalan karena tidak ada yang mulai. Istilahnya perlu di starter dulu motor itu agar bisa jalan kayak gitu. Itu namanya adalah primer. Nah, baru setelah primer itu ada, baru kemudian Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Nah, jadi arah dari replikasi itu akan terus berjalan dari 5 ke 3. Nah, itu bisa ditambahkan karena sudah ada primer ya. Selanjutnya yang bekerja di sini adalah enzim DNA polimerase. Nah, dia akan menambahkan Untayan DNA baru nukleotida. ini disebut leading strand atau untayan paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand. Nah, tadi setelah terbentuk primer itu kan kemudian dibentuk nukleotida oleh DNA polimerase. Nah, dari DNA polimerase yang bagian atas ini itu kan hanya butuh satu primer dan dia prosesnya berjalan terus-menerus seperti ini. Nah, itu dinamakan dengan leading strand atau untai maju. Arahnya adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Namanya leading strand untai maju karena prosesnya ini berjalan dengan cepat dan lurus gitu aja, maju terus. Nah, Atau sedangkan yang untayan di yang bawahnya, tertinggal, sehingga untayan tidak yang dapat bawah membuat ini secara adalah terus-menerus lagging seperti untayan strand. di bagian atas. Karena tiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan, untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja, yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Sebetulnya prosesnya sama ya, yang membedakan adalah jumlah primernya, kemudian arah sintesis dari nukleotidanya. Kalau yang tadi kan arahnya ke sini ya, sedangkan yang ini adalah arahnya ke sana. Karena primernya adalah dari sini. Dari sini kemudian sintesisnya ke arah sana. Kemudian primernya dibentuk lagi di arah sini. Sintesisnya ke arah sana. Nah, kemudian terbentuklah Kemudian, enzim potongan-potongan DNA seperti ini. polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar, mengikat DNA induk bagian Sama bawah dari 5 dari aksen arah ke 3 5 aksen. aksen ke arah 3 aksen. Nah, terbentuklah potongan-potongan seperti tadi yang dinamakan dengan fragmen Okazaki. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase. Nah, setelah prosesnya itu berakhir, jadi sudah digandakan semua, baik yang atas maupun yang bawah, kemudian eksonuklease itu memecah primer yang masih berupa RNA tadi. Kemudian digantikan primernya itu oleh DNA Untuk mengisi polimerase. celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Nah, kemudian yang proses terakhirnya kan tadi masih berupa potongan-potongan itu, jadi masih ada celahnya. Itu akan dilem oleh enzim yang namanya enzim ligase atau disegel. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untayan lama yang dilestarikan dengan satu untayan baru. Oke, itu ya saya kira itu materi yang saya sampaikan di pertemuan ini. Terima kasih sudah didengarkan sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.